السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين واتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إخوة الإيمان، إخواني وأخواتي في الله، حفظكم الله. معاشر المسlimin rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat bermajelis untuk kita bersama-sama, ikhwan, akhwat, bapak, ibu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejenak, sesaat merenung bersama tentang bagaimana kehidupan yang hakiki yang hendaknya kita sadari, kita fahami, itu merupakan sebagai sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak kita sebagai umat beliau berfikir jangan terlalu kompleks, jangan terlalu lebay, jangan terlalu wah untuk merasakan kehidupan yang hakiki ini. Kata beliau sallallahu, man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya. Allahu akbar. Bapak ibu rahimakumullah, ikhwan akhwat hafizakumullah, inilah pola berfikirnya kita, umatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan urusan dunia. Nabi kita SAW tidak mendidik umatnya untuk berambisi dunia, tidak untuk mengejar dunia, tidak untuk mengumpulkan dunia, yang kalau dunia tersebut hanya melupakan kita manusia dari pemilik dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, siapa di antara kita, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kita mendapati pagi harinya dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak ada senjata-senjata yang saling dar-der-dor, tidak mendapati bom-bom, rudal-rudal yang jegar-jegur, dia bangun dengan tenang di rumahnya. Yang kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, mu'afan fi jasadi, dia bangun di pagi hari dalam kondisi sehat, dalam kondisi wa'afiyah, bisa menghirup udara dengan nyaman, tengok kanan, tengok kiri, dia merasakan kebahagiaan. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumih, dan di pagi hari pun ada makanan pokok yang bisa dia gunakan untuk sarapan, dan bahkan masih punya stok untuk makan siang dan makan sore. Ada stok makanan, kata Rasulullah. 3 hal jamaah rahimakumullah. 3 hal. Yang pertama apa itu? Kondisi aman. Di pagi harinya dia bangun dari bangun tidur, ya, aman, ya, anak-anak bisa bermain dengan leluasa,
Itu yang pertama rahimakumullah, Bapak Ibu. Ya, mendapati suasana yang aman. Yang kedua, apa lagi? Mu'afan fi jasadi. Sehat. Bangun tidur sehat. Ya. Setelah dimatikan sesaat oleh Allah dengan tidurnya, lalu Allah hidupkan lagi. Dia masih berucap dengan kalimat Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dia bisa mengucapkan dengan tenang, dengan nyaman, segala puji bagi Allah yang Dia telah mematikanku sesaat, kemudian Dia menghidupkan lagi. Dan kepadanya lah aku atau kita semua ini tempat berkumpul dan kembali. Mengucapkannya dalam keadaan sehat, Masya Allah. Dan yang ketiga, di pagi hari beras masih punya 5 kilo, Indomie masih punya 1 dus, telur masih punya 1 kilo. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Pernahkah kita berpikir seperti itu Bapak Ibu? Ikhwan akhwat hafizakumullah. Dalam menatap dunia ini, menatap kekayaan harta benda kita, pernahkah kita menengok 3 hal ini? Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita ini dalam hidupnya di pagi hari masih bisa mendapatkan dan memiliki hari hizat lahu dunya, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia itu telah mendapatkan dunia seisinya ini. Subhanallah. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya urusan dunia itu tidak menjadi sebuah obsesi tujuan utama. Dia bisa survival, dia bisa bertahan untuk makan sehari saja. Sehari saja. Qutu yaumi. Dia hanya punya stok makanan untuk hari itu aja. Misalkan gitu, misalkan. Sementara kita tengok Bapak Ibu rahimakumullah, ya, beras banyak, berkarung-karung, 2 karung di rumah kita. Telur banyak, Indomie banyak, ya, teh, kopi, gula, sudah numpuk. Bisa buat 1 bulan. Itu hanya sebatas kalau kita memiliki qutu yaumihi. Hanya punya stok makanan sehari saja. Itu kita serasa memiliki dunia ini. Sederhana jamaah rahimakumullah. Sehingga kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk urusan duniawi ini Bapak Ibu, ikhwan akhwat kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kemudian kita ini berebut berlomba-lomba untuk urusan duniawi. Karena tidak seberapa dunia ini dan seisinya jamaah rahimakumullah. Gak ada nilainya. Di mana kita ini ya dikhabarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau urusan dunia itu mendapatkannya gampang. Mudah bagi kita umatnya Rasulullah ini. Gampang sekali. Dengan apa? Dengan kita salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Masya Allah. Sudah dapat dunia dengan sisinya itu jamaah rahimakumullah. Man shalla raq'ata al-fajr atau raq'ata al-fajr khair minad dunya wa ma fiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sunnah sebelum subuh, ya, yang dikerjakan oleh kita, itu kita, kata Nabi SAW, mendapatkan dunia dan seisinya, atau lebih baik dari dunia dan seisinya. Sudah kita dapatkan jamaah rahimakumullah. Sudah kita dapatkan. Jika urusan dunia untuk mendapatkannya oleh kita umat Rasulullah mudah, maka tidaklah beliau membimbing jamaah rahimakumullah umatnya untuk berambisi duniawi, mengejar dunia, mengejar banyak harta. Adapun kalau Allah amanahkan banyak harta, itu fadlu minallah, untuk menguji hambanya, liyashkur am yakfur. Ya, diberi harta benda secara kasat mata,
yang bisa dipandang oleh mata dan dilihat oleh mata dan mata-mata yang lainnya. Itu sebagai bentuk ujian dari Allah. Itu fadilah karunia dari Allah untuk menguji hambanya yang diberi amanah tersebut. Yashkur am yakfur. Dia bersyukur atau dia malah kufur. Ini tidak usah dicari jamaah rahimah. Jadi kita semua ini jamaah rahimakumullah hendaknya kita fahami. Hendaknya kita betul-betul fahami dan merasakan tentang konsep hidup yang sederhana untuk urusan duniawi ini yang diajarkan dan dibimbingkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada lagi kemudian di antara kita umatnya sejatinya jamaah ya berlomba-lomba menghabiskan 24 jam sehari semalam hanya untuk mengejar dunia. Khasara kita ya ikhwan ya akhwat Bapak. Khasara khusranan mubina. Rugi bandar kita. Rugi segala-galanya kalau kita 24 jam hanya untuk mendapatkan dunia semata. Toh kita hanya dengan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh sudah mendapatkan lebih baik daripada dunia seisinya. Kenapa harus mencari yang lain? Tapi mana Ustaz? Mana khairnya dunia wa fihanya? Nah ini jamaah rahimakumullah. Ya, kita umatnya Rasulullah SAW itu hendaknya memiliki keimanan yang kuat. Keyakinan yang mantap bahwasanya apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Bahwasanya Allah tidak akan pernah menyelisihi segala apa yang dijanjikannya. Pasti. Ya kalau kita bertanya boleh. Di mana tuh balasan khair dunia wa fihanya itu? Allah sudah kabarkan di langit. Di langit Allah simpan. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sana kata Allah tempat simpanan rezeki kalian, harta benda kalian dan semua apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian di langit. Orang balasannya sudah lebih baik daripada dunia isinya. Mau ditaruh di mana di dunia ini ya ikhwan ya akhwat? Balasannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Nah kalau tempatnya di dunia di mana tempatnya? Buat satu orang saja nggak cukup itu dunia seisinya ini untuk menyimpan balasan Allah yang Allah janjikan sebagai balasan bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Sudah nggak cukup. Ya, kok kita sebagai seorang mukmin pengen diperlihatkan dan pengen ditampakkan? Gimana ini? Ya, ini balasannya lebih baik daripada dunia seisinya. Pengen dinampakkan di dunia, ya nggak cukup tempatnya. Makanya Allah simpan di langit. Kita yakin saja. Nah inilah konsep hidup sederhana jamaah rahimakumullah. Kita sebagai umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Ya. Yang pada prinsipnya jamaah rahimakumullah, semua kondisi itu bahwa itu semua adalah sarana, fasilitas, anugerah, ya, dan rahmat dari Allah yang Allah berikan kepada umatnya dengan punya tujuan dan maksud ya ikhwan, ya akhwat, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah inilah yang harus kita fahami sebagai apa? Bentuk tindak lanjutnya. Bentuk ya tuntutan berikutnya. Punyanya kita makanan pokok, ya. Amannya kita dalam kehidupan ini jamaah rahimakumullah. Ditambah dengan sehatnya kita ini. Untuk apa? Ya. Allah sudah katakan dalam ayatnya di surat Quraisy, ikhwan ya akhwat hafizakumullah. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka, ya, dalam hal ini maksudnya orang Quraisy, ya. Tapi ayat ini pun memberikan faedah ataupun manfaat sebagai bentuk peringatan dan perintah sekaligus bagi kita semuanya hamba-hamba Allah. Orang Quraisy manusia, kita manusia. Maka kita memiliki, ya, hal yang sama dalam hal ini, yaitu apa? Allah memerintahkan falyabudu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka manusia dan kita termasuk di dalamnya beribadah
ya, beribadah, mentaati, tunduk, patuh, tadallul, ya, menghinakan diri terhadap Rabb hadzal bait. Itu Rabbnya, pemilik rumah ini. Yang dimaksud itu adalah Al-Ka'batul Musyarrafah. Al-Ka'bah itu tujuannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan, memberikan kesehatan, dan memberikan yang namanya makanan. Inilah jamaah rahimakumullah tujuannya. Ya, agar kita ini memiliki kemampuan, kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Quraisy pun Allah sebutkan juga, ya, allazi at'amahum min ju', yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rabb, ya, Rabbul Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka sehingga sirnalah rasa lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan yang telah memberikan keamanan kepada mereka sehingga mereka tidak punya kekhawatiran untuk beraktivitas. Apa aktivitasnya? Ya kalau dulu sederhana jamaah rahimakumullah disebut di surat ini, rihlah, mengadakan perniagaan dengan perjalanan, ya, di dua musim, di syita dan di saif. Asyita musim dingin, as-saif itu musim panas jamaah rahimakumullah. Karena di Saudi itu atau di tanah Arab dari dulu sampai sekarang ada dua musim yang ekstrim. Kemarin saya belum lama merasakan di sana suhunya sampai 48 derajat Celcius. Ya, dan terakhir infonya sudah mencapai 50 katanya. Setelah saya pulang dari, ya, safar ke tempat di Mekah sana. Ekstrim sekali. Di saat panas yang seperti itu, saif, jamaah rahimakumullah, orang-orang Saudi atau orang Arab zaman dahulu, zaman tersebut mengadakan rihlah untuk tetap mereka berdagang kemana? Ke arah utara, ke arah Syam. Kenapa? Karena dikala di Mekah itu musim panas, Syam musim dingin. Ya, mereka mau perjalanan ke arah Syam, ke arah utara. Di musim dingin, mereka mau perjalanan ke arah selatan, ke arah Yaman. Rihlah untuk berdagang dan yang lainnya. Ada yang berdagang, ada yang hanya sebatas bertanazzuh untuk rekreasi saja atau mencari, yes, apa namanya, kondisi cuaca yang lebih baik begitu. Nah, rihlahnya mereka aman. Rihlahnya mereka tidak ada gangguan. Yang kata sebagian ahli tafsir, Imam Qurtubi menyebutkan bahwasanya ini ada kaitan dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil, yang Allah telah membinasakan pasukan Abrahah yang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan orang Mekah sekaligus menghancurkan Ka'bah. Ya, setelah dibinasakannya pasukan gajah tersebut, aman sudah. Maka dengan suasana aman seperti itu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, yang berarti Bapak Ibu, ikhwan akhwat, ini pun sebagai pengingat untuk kita semua yang sekarang kita merasakan di negeri kita Indonesia. Ya, aman, Masya Allah. Pagi hari kita bisa aktivitas dengan leluasa, bangun pun kita dengan nyaman. Ya. Mau sarapan, apakah punya stok makanan sendiri ada misalkan, atau mau kuliner pun banyak di warung-warung, joneng ataupun yang lainnya ada semuanya. Tinggal pilih, aman, Masya Allah, terpenuhi, badan sehat. Ya. Ini nikmat luar biasa jamaah rahimakumullah. Nikmat luar biasa. Dan ingat Bapak Ibu ya, semua itu tujuannya adalah untuk membekali kita agar kita ini mampu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Dan saat ini kita ini diingatkan dengan kibaran bendera merah putih. Ya, umbul-umbul di mana-mana. Hiruk pikuknya kegembiraan di bulan ini riang gembirakan. Yang sebetulnya tidak hanya di bulan ini kita merasakan keamanan ini jemaah. Tapi tidak mengapalah sebagai bentuk pengingat buat kita yang barangkali kita sempat lalai dengan keamanan,
dengan kenyamanan, dengan kemerdekaan. Ya. Maka di majlis yang mulia ini jamaah rahimakumullah, mari kita bersama-sama untuk merenungi, untuk memahami dan untuk kembali kepada hakikat kehidupan yang Allah ciptakan jamaah rahimakumullah, di mana kita semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menciptakan kita, Allah mewujudkan kita, mengadakan kita di dunia ini, dalam kehidupan ini, tujuannya untuk ibadah. Yang sering kita dengar bagi jamaah Bapak Ibu yang menghadiri pengajian, ya, di mana disampaikan bahwasanya Allah mengkhabarkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ada di dunia ini untuk beribadah kepada aku. Liya'buduni. Itu tujuannya rahimakumullah. Ayo, oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali kepada hakikat keberadaan kita. Ada di dunia untuk apa? Untuk beribadah. Dan nikmatnya luar biasa jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu bisa melangkah dengan ringan menuju rumah Allah, bersimpuh menghadap kiblat, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa jamaah. Ya, betapa banyak mereka orang-orang yang begitu berat melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini. Semoga Allah mudahkan mereka, Allah ringankan langkah mereka, Allah bukakan hati mereka untuk kemudian mendapat petunjuk dari Allah dan taufik bisa datang ke rumah Allah ini jamaah rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Maka mari jamaah rahimakumullah, ya, kenikmatan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang, yang ini merupakan kenikmatan dengan sebagai konsep hidup sederhananya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, yang bukan berarti kemudian tidak boleh punya banyak harta benda, bukan tidak boleh, boleh saja. Ya, boleh saja punya banyak harta benda, tapi jangan kemudian kalau dia hanya memiliki stok makan hanya untuk satu hari saja, kemudian dia merasa miskin. Tidak patut kita kemudian merasa miskin hanya karena kita hanya punya beras setengah kilo, ya, telur hanya 2 butir, yang itu semua hanya sebatas stok makan untuk hari ini saja. Yang kemudian berpikir buat besoknya tidak ada, terus kita berpikir miskin. Jangan ya ikhwan, jangan Bapak Ibu rahimakumullah, jangan. Ya, kalau itu masih menjadi stok makanan yang mencukupi kita satu hari ya, qut yaumina faqat, itu sudah luar biasa. Ibaratnya kita sudah mendapatkan dunia ini, dan gunakan sebagai sarana untuk kita semuanya, energi, kekuatan untuk bisa beribadah di hari itu jamaah rahimakumullah. Karena dengan ibadah tersebut Allah akan berikan lagi nikmat-nikmat yang berikutnya. Jangan takut jamaah rahimakumullah. Jangan takut. Ya, maka mari jamaah rahimakumullah, ya, saya pun mengingat kembali tentang hal ini agar ya kita hidup ini jamaah rahimakumullah, ya, senantiasa kita ini berpegang dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu semua sebagai jalan kebahagiaan kita dan jalan bagi kita untuk meraih nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaklah kita semua ini ayo bareng-bareng berpegang teguh dengan agama Allah ini, dengan petunjuk dari Allah ini jamaah rahimakumullah, ya. Wala tafarraqu, dan jangan kemudian kita ini bercerai-berai. Jangan kemudian kita ini ya terpecah belah
bermusuh-musuhan, ya, singgung-singgungan, belakang-belakangan, tabaghud, tadabur, tahasud, jangan. Kita tidak mau berpapasan, tidak mau bertemu, tidak mau bertatap muka, tidak mau bersalaman, jangan. Tahasud, ya, kita iri-irian, dengki-dengkian satu dengan yang lain, jangan. Jamaah rahimakumullah, jangan. Ya. Tapi hendaklah kita semuanya itu berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, ayat dengan petunjuk Allah untuk kita hidup mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bercerai-berai dan jangan bermusuh-musuhan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Terus ingat dengan nikmat Allah. Ingatlah terus dengan nikmat Allah yang telah Allah beri kepada kalian. Di antaranya dua nikmat yang sudah Allah kabarkan, jamaah rahimakumullah, yaitu apa? In kuntum a'da'a. Tatkala hidup kalian sebelum mendapat petunjuk dari Allah dan Rasulnya, hidupnya manusia itu secara asal mula, ya, coba lihat kehidupan sebelum datangnya Islam, jamaah rahimakumullah. Yang ada hanyalah musuh-musuhan, perang terus. Siapa yang kuat dia menguasai, siapa yang lemah dia dibantai. Ya. Siapa sakit hati dia akan dendam. A'daan, hidupnya senantiasa bermusuh-musuhan satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kalian yang dengan nikmat Allah, nikmat petunjuk Allah ini, fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, akhirnya bersaudara. Allahu akbar. Itu nikmat dalam kehidupan ini, jamaah rahimakumullah. Akhirnya bersaudara. Ya. Beda dengan sebelum datangnya petunjuk Allah Jalla Jalaluh. Ya. Yang tadi bermusuh-musuhan, kita bersaudara akhirnya. Nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua, ini nikmat di akhirat nanti. Ya. Di akhirat nanti Allah katakan, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Yaitu apa? Kalian hidup kalian di dunia ini dalam keadaan posisi ada di tepi jurang api neraka. Hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Hidupnya tidak mengenal Rabbnya, Tuhannya. Sehingga hidup yang liar tanpa ada petunjuk. Lalu datanglah petunjuk dari Allah menyelamatkan kalian semua dari tepi jurang neraka ini. Kadzalika, dan itulah ya, yubayyinu lakum ayati la'allakum tahtadun. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah kabarkan, yang Allah tunjukkan kepada kalian semuanya agar kalian hidup di dunia ini betul-betul mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala di atas jalan hidayah. Hidupnya seperti itu. Ya. Nah, ditambah dengan nikmat-nikmatnya di jamaah rahimakumullah, nikmat aman seperti ini. Ya. Kita hendaknya bersatu. Ayo kita bareng-bareng. Ayo kita bersatu padu, wa ta'awan wal birri wa taqwa, untuk mewujudkan amal-amal kebajikan dan juga semua bentuk-bentuk yang itu merupakan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Ya, berikutnya jamaah rahimakumullah, ya, ayo kita semarakkan dalam hidup kita ini dengan aktivitas ini menjadikan umat Islam terdahulu sebagai generasi yang terbaik, jamaah rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum diberi label oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khaira ummah, sebagai umat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Apa aktivitasnya, jamaah rahimakumullah? Maka hendaknya kita pun mencoba untuk mencari tahu dan kemudian mencontoh dengan aktivitas mereka, supaya kita pun meskipun tidak sezaman dengan mereka, tapi ada di jalan mereka. Meniti bagaimana kehidupan mereka, mencontoh mereka, supaya kita berharap kepada Allah bahwa kita pun dengan ada di jalan mereka, dengan upaya untuk mencontoh mereka, kita bisa digabungkan oleh Allah bersama dengan mereka sebagai umat yang terbaik. Apa yang menjadi aktivitas mereka, jamaah rahimakumullah? Bagaimana kehidupan mereka? 3, jamaah rahimakumullah. Dalam kehidupan mereka,
dengan tidak ada sungkan-sungkan, tidak enak, malu-malu tidak ada. Ya, kayak semuanya didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena persaudaraan yang begitu kuat. Ya. Sehingga terwujudlah 3 hal ini dalam kehidupan mereka, yaitu apa? Yang Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allahu akbar. Yaitu hendak menjadi cerminan kita. Ayo kita tengok masing-masing dari kita masing-masing ini, termasuk diri saya pribadi. Kaifa nahnu fi hadhihi ad-dunya? Bagaimana kita ini di dunia ini aktivitasnya? Apakah 3 hal ini ada pada diri kita? Atau kita malah kemudian kita ini nggak enak-enak sehingga cuek-cuekan saja? Tidak peduli. Ya. Maka bagaimana kita akan mendapatkan kemudian status ataupun derajat sebagai generasi ataupun umat yang terbaik? Ya. Hanya berangan-angan saja. Itu hanya orang lemah, jamaah rahimakumullah. Namanya al-ajiz dalam sebuah hadis. Di mana al-ajiz adalah man atba'a hawahu nafsah. Ya. Al-ajiz, orang yang lemah itulah man atba'a ya, nafsahu hawaha. Ya, orang yang hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian apa? Tsumma tamanna 'ala Allah. Kemudian sudah banyak mengikuti hawa nafsu, berangan-angan ingin mendapat rahmat dari Allah. Gimana ini? Berbuat perbuatan yang tidak Allah ridhoi, tapi pengen mendapat rahmat dari Allah, pengen disayang oleh Allah. Hidupnya tidak pernah nurut sama Allah, tapi pengen disayang sama Allah. Hayhat, jamaah rahimakumullah. Maka mari kita tengok apa 3 amalan yang dilakukan oleh mereka, generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ta'muruna bil ma'ruf. Yang pertama kata Allah, memuji aktivitas mereka, bahwasanya mereka hidup itu senantiasa saling memotivasi untuk berbuat baik. Insya Allah mengajak untuk berbuat baik. Ayo berbuat baik. Ya. Dalam suasana kondisi kehidupan yang sudah aman, nyaman, ya, itu hendaknya menjadi lebih termotivasi lagi untuk al-amru bil ma'rufnya, jamaah rahimakumullah. Mengajak kepada kebaikan, kepada tauhidullah, mengesahkan Allah, bergantung hanya kepada Allah, senantiasa ingat dengan Allah, itu yang paling utama. Tauhid, akidah, ya. Kemudian mengajak untuk datang ke rumah Allah, ke masjid, datang, ayo kita ke masjid, ke rumah Allah. Kita mampir ke rumah Allah, singgah ke rumah Allah. Masa ke rumah Allah kita nggak mau? Kita ajak, ayo, memotivasi, mengajak kepada kebaikan, itu yang pertama. Yang kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, yaitu ya, satu dengan yang lain saling mencegah dan atau mengingatkan dari perbuatan kemungkaran. Diingatkan dengan penuh rasa cinta karena Allah. Ya, mengingatkan karena keikhlasan, bukan karena kemudian rasa tidak suka, benci dan ya sentimen, bukan. Tapi tanhauna 'anil munkar, mencegah karena rasa sayang. Sayangnya kita kepada dia, kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Siang ikhlas. Ya, dan yang terakhir, jamaah rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang begitu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas rasa percayanya mereka kepada Allah, jamaah. Tidak ada sedikit pun keraguan pada hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sampai-sampai tatkala Allah mentakdirkan sesuatu yang dirasa oleh dia adalah sebagai keburukan, tapi dia yakin bahwasanya apa yang dia rasakan, musibah, bencana, petaka yang dia rasakan, dia yakin bahwa si takdir Allah ada kebaikannya. Sehingga dia tidak protes, dia tidak marah, dia tidak kemudian mencari jalan pintas untuk kemudian menghindar ataupun ya menyelesaikan permasalahannya tersebut. Yakin bahwasanya apa? Semua itu takdir Allah dan di dalamnya ada kebaikan buat dirinya.
Yakinnya sampai luar biasa, jamaah rahimakumullah. Ya. Nah, semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dia pun mendapatkan sesuatu yang dia tidak sukai misalkan. Sementara yang dia inginkan itu tidak pernah dia dapatkan. Ya. Malah yang dia dapatkan terus itu adalah hal yang dia tidak sukai. Ya. Dia tetap yakin bahwasanya itu yang terbaik buat dirinya. Karena dia yakin bahwasanya apa? Allah lebih tahu daripada saya. Meskipun saya telah berpikir keras, telah mempertimbangkan, telah memperhitungkan bahwa ini yang saya inginkan, ini yang saya impikan, tapi tidak pernah terwujud. Malah justru yang terwujud sesuatu yang tidak dibayangkan, atau bahkan sesuatu yang dia tidak sukai. Kalau terjadi hal seperti itu, dia begitu yakin bahwa ini adalah takdir Allah yang pasti ada kebaikan buat saya dan yang terbaik buat saya. Ya. Mereka sampai seperti jamaah rahimakumullah. Ya. Mari dalam kehidupan yang begitu damai, aman, tentram ini, agar kita bisa mengikuti, ya paling tidak, ya tidak sampai kepada predikat khairu ummah, tapi kita ada di jalannya khairu ummah. Ya. Meskipun kita tidak sampai kepada derajat, level, tingkat khairu ummah, gitu, sebaik-baik umat, minimalnya kita ada di jalannya mereka, sebaik-baik generasi, sebaik-baik umat, karena kita mengikuti jalannya. Ayo jamaah rahimakumullah, manfaatkan kondisi yang luar biasa ini, yang aman, nyaman, ya, sembako terpenuhi, badan sehat, untuk kita ada di jalan tersebut dengan kita satu dengan yang lainnya, al-amru bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wan nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wal imanu billah, dan terus mengokohkan keimanan kepada Allah. Sehingga kita semua merasakan hidup ini, semua bentuk-bentuk yang kita dapat dalam kehidupan ini sebagai kebaikan, jamaah rahimakumullah. Tidak ada rasa berkeluh kesah seperti yang Allah kabarkan terkait dengan karakter sifat dasarnya manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Di mana Allah mengkhabarkan bahwasanya sifat dan karakter dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan berkeluh kesah terus. Ya, tidak punya duit, tidak punya harta, yuk tambah keluh kesah. Punya harta masih berkeluh kesah saja. Ya, tidak pernah merasakan ada kepuasan. Dan hal itu jamaah rahimakumullah, seperti apa yang saya sampaikan di awal majelis ini, kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berfikir duniawi. Karena duniawi itulah jamaah rahimakumullah yang menjadikan manusia hidupnya berkeluh kesah, mengejar dunia itu tanpa batas dan bahkan semakin menjauh dari kita. Makanya beliau membimbing umatnya untuk tidak mengejar sesuatu yang tidak pernah digapai, apalagi tidak akan bisa dibawa untuk selama-lamanya. Hanya dirasakan hidup di dunia saja. Beliau sangat menekankan dan bahkan mengajak umatnya untuk berpikir ke depan, mempersiapkan apa yang akan dihadapi dalam kehidupan yang akan datang. Di dunia itu hanya secukupnya saja, sederhana saja. Dan itulah cara berfikirnya umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-aqyas ataupun al-kayyis, jamaah rahimakumullah. Tidak berambisi dengan duniawi, tapi senantiasa berfikir untuk ukhrawi. Bagaimana umatnya ini berfikir dan beramal, berusaha untuk mencari bekal dan perbekalan yang akan dibawa oleh dia setelah mati, jamaah rahimakumullah. Al-kayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang senantiasa mengevaluasi diri, introspeksi diri, mawas diri, bercermin diri untuk mencari di mana cacat-cacat dan kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Dirinya sendiri yang dievaluasi, dirinya sendiri yang berdiri di hadapan cermin supaya kelihatan di mana ada belang-belang pada tubuhnya. Karena kalau tidak dengan cermin dia tidak bisa melihatnya. Dia merasa hanya sebatas orang yang hebat, ganteng dan baik saja. Bercermin untuk memeriksa dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beraktivitas, beramal yang orientasinya itu adalah mencari bekal untuk dibawa oleh dia setelah mati. Jamaah rahimakumullah. Mari kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah. Kita yang masih sering mendapati pagi harinya dengan aman, badannya sehat, dan stok makanan masih banyak, yang itu dunia kita dapatkan semuanya. Mari untuk kita jadikan hal tersebut sebagai pendukung kita dalam beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, membimbing kita semuanya agar kita hidup di dunia ada di atas jalannya, dan Allah menjaga negeri kita, negeri Indonesia, dan juga negeri-negeri kaum muslimin dari segala makar dan ancaman musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga pemimpin-pemimpin kaum muslimin, pemimpin kita Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjaga beliau dan memberikan kepada beliau pembantu-pembantu beliau yang amanah, yang baik, dan memberikan taufik kepada mereka dan kekuatan kepada mereka untuk menjalankan amanah pemerintahan di Indonesia dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga memberi manfaat kepada kita semuanya apa yang tadi saya sampaikan. Wabil khusus saya pribadi, wallahu ta'ala bisawab, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.